Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Aini dengan NIM 20231027. Nah, video ini saya tujukan pada mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rani Oktavia SPD MPD. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama itu ada pengertian uji Mann-Whitney, tujuannya, asumsi dan cara melakukan uji tersebut pada Microsoft Excel. Nah, uji Mann-Whitney merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji independensitas tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, Mann-Whitney ini adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau ratio, tetapi tidak terdistribusi normal. Nah, misalnya itu ada kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Nah, tujuan dari uji Mann-Whitney ini yang pertama yaitu diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median. Kemudian bentuk dan sebaran datanya itu sama. Dan yang ketiga, tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Nah, ini merupakan gambar dari grafik dari salah satu uji Mann-Whitney yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga itu ada asumsi. Nah, asumsi yang harus terpenuhi dalam Mann-Whitney yang pertama yaitu skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Nah, apabila skala interval atau rasio, asumsi normalitasnya tidak terpenuhi, maka uji normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Kemudian data berasal dari dua kelompok, yang mana apabila ada 3 kelompok, maka sebaiknya digunakan uji Kruskal-Wallis. Kemudian variabel independen satu dengan yang lainnya, artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Kemudian variansi kedua kelompok itu sama atau homogen. Nah, cara melakukan uji Mann-Whitney yang pertama yaitu kita harus tentukan dulu nilai statistik Mann-Whitney. Yang kedua, kita tentukan juga nilai krisis Mann-Whitney, ini dapat kita lihat pada tabel, kemudian kita ambil keputusan. Nah, jika nilai statistik Mann-Whitney ini kecil, kurang sama dari nilai krisis Mann-Whitney, artinya H0 kita ditolak dan H1 kita diterima. Sedangkan jika nilai statistik Mann-Whitney ini besar atau besar sama dari nilai krisis Mann-Whitney, artinya H0 kita diterima dan H1 kita yang ditolak. Nah, dalam pengujian nilai statistik Mann-Whitney ada kita nantinya menghitung nilai probabilitas kumulatif dan ambil keputusan dalam pengambilan keputusan. Nah, nanti ada U1 dengan rumus N1 kali N2 tambah N1 dikali N1 tambah N1 dibagi 2 dikurang R1. Kemudian U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 tambah 1 bagi 2 dan dikurangi dengan R2. Nah, untuk pengaplikasian rumus ini kita lihat nanti pada contoh kasus. Nah, ini merupakan tabel nilai krisis Mann-Whitney. Nah, kita ambil salah satu contoh, yaitu diberikan data yang pertama, data IQ dengan perbedaan jenis kelamin antara perempuan dengan laki-laki. Nah, berdasarkan tabel di samping, dengan menggunakan uji Mann-Whitney, ujilah apakah terdapat perbedaan IQ yang signifikan antara perempuan dan laki-laki. Gunakan tingkat signifikasi 5%. Oke, untuk ini langsung kita masuk ke Microsoft Excel. Baik, nah ini merupakan tampilan Microsoft Excel yang akan kita gunakan untuk uji Mann-Whitney. Nah, ini adalah data yang dari soal sebelumnya, yaitu si A jenis kelamin laki-laki, 1 kode untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Jadi si A ini perempuan, A, B, C, D, E, F. A, B, C, D itu perempuan, dari E sampai J itu laki-laki. Nah, IQ-nya yang terlihat pada tabel. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita harus mengurutkan data ini terlebih dahulu. Data yang ini kita urutkan. Oke, kita buka sheet 1. Ctrl C. Ke sheet 2. Nah, ini merupakan data yang di awal. Kemudian kita urutkan blok, kemudian pilih short, custom, kemudian shortnya kita ambil IQ dari yang terkecil. Oke, nah udah terlihat bahwasannya IQ yang paling rendah itu oleh si E,
lanjut G, H, F, dan terakhir yang paling tinggi yaitu si B, IQ 121. Kemudian, nah ini merupakan tabelnya. Kemudian kita lihat urutan. Urutan ini artinya si E nomor 1, si G nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk rankingnya ini, untuk rankingnya di sini artinya, nah kita lihat nilai 100 itu ada 3 orang. 3 orang berarti ada 3. Nah, 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. 6 dibagi jumlah data yang IQ-nya 100, berarti 2. 6 bagi 3, 2. Berarti G ranking juga 2, H juga 2. Kemudian yang F juga kayak gitu. 101 ada 2, berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. 9 dibagi 2, karena ada 2 buah. Berarti 4,5. Kemudian 102 ada 6, berarti 6 tetap. 119 ada 7, tetap 7. Dan 120 ada 2, berarti 8 tambah 9 dibagi 2, 8,5. Dan 121 ada 1, 10. Nah, kemudian kita lihat juga N1. N1 ini sama dengan jumlah data perempuan. Data perempuan ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian data laki-laki N2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian total ranking perempuan sama dengan, ini ranking perempuan berarti ini, sama dengan sum, buka kurung, perempuan, di blok, tutup kurung, enter. Oke, untuk laki-laki, sama dengan sum, buka kurung, laki-laki, tutup kurung. Nah, oke, sepertinya ini terjadi kesalahan tadi, mohon maaf. Berarti data yang di blok yaitu rankingnya ini. Oke, sum buka kurung. Ini lanjut ke sini. 434. Kemudian rata ranking perempuan berarti total ranking perempuan sama dengan ini, kita bagi dengan jumlahnya ada 4, dapat 8,5. Begitu juga dengan laki-laki. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai probabilitas kumulatif. Nah, ini merupakan rumus dari probabilitas kumulatif, di mana U1 sehingga didapatkan U1 sama dengan 0 hasil perhitungan, dan U2 sama dengan 24. Nah, baiklah. Dari data tersebut, kita dapatkan nilai U1 sama dengan 0 dan nilai U2 sama dengan 24. Nah, dalam perhitungan ini, nilai yang kita ambil adalah nilai yang paling kecil. Artinya, 0 yang kita ambil, karena 0 lebih kecil dari 24. Nah, nilai U1 sama dengan 0 ini merupakan nilai statistik Mann-Whitney-nya. Nah, berlangkah berikutnya yang kita lakukan yaitu kita melihat nilai krisis Mann-Whitney. Dapat kita lihat pada tabel. Nah, ini merupakan tabel nilai krisis Mann-Whitney. Nah, di mana untuk N2 tadi jumlahnya ada 6, dan N1 kita ada 4. Berarti 6, 4. Berarti nilai krisis Mann-Whitney kita adalah 2. Oke. Nah, setelah itu, dapat kita lihat bahwasannya nilai statistik Mann-Whitney kita sama dengan 0. Sedangkan nilai krisis Mann-Whitney kita yaitu 2. Maka dapat dikatakan bahwasannya nilai statistik Mann-Whitney kita yang 0 itu kecil sama dari nilai krisis Mann-Whitney kita yaitu 2. Maka dapat disimpulkan bahwasannya terdapat perbedaan IQ yang signifikan antara perempuan dan laki-laki pada tingkat signifikasi 5%. Maka H0 kita ditolak dan HA kita yang diterima.
Baiklah, sekian penjelasan mengenai uji Mann-Whitney pada Microsoft Excel. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.